Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian menonton video ini. Pada video ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas atau makalah dari mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yasir Fahmi Mubarok, MPD. Hari ini makalah yang kami angkat berjudul Pengelolaan Kelas dan Metode Pembelajaran Inovatif. Sebelum masuk lebih dalam lagi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu dengan saya sendiri, Rifki Fahri, dan juga partner saya, Fitriah. Kami berdua dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, untuk materi pertama bisa dibawakan oleh Fitriah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengelolaan kelas. Pengelola atau manajemen. Menurut Dr. Andes Winarno Hamseno, pengelola adalah substantif dari mengelola. Sedangkan mengelola sendiri bisa diartikan suatu tindakan yang dimulai dari menyusun data, merencana, merorganisasi, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Kemudian, peran guru dalam mengelola kelas. Peran guru yaitu mengatur ruang kelas, manajemen waktu, rencana pelajaran, menciptakan suasana nyaman di kelas, interaksi dengan siswa, serta menerapkan aturan dan disiplin untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Kemudian ada tujuan dan manfaat pengelolaan kelas. Secara umum, pengertian tujuan adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Kemudian ada menurut Suharsini Arikunto adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Baik, kemudian manfaat pengelolaan kelas yaitu ada 7. Pertama, pemahaman guru tentang pengelolaan kelas. Kemudian berbagi pendekatan dalam konsep pengelolaan kelas. Penguasaan dan pemahaman guru tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas, ilmu pengelolaan kelas, mengatasi masalah, penataan ruang kelas. Yang terakhir adalah menciptakan suasana atau kondisi kelas yang efektif dan kondusif. Baik, setelah membahas materi mengenai pengelolaan kelas, di sini saya akan membahas tentang konsep pembelajaran inovatif. Nah, apa sih itu pembelajaran yang inovatif? Di sini, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru, yang dimana sifatnya baru dan tidak seperti biasanya yang dilakukan, dan tujuannya untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Nah, di sini ada beberapa garis besar pembelajaran inovatif, yaitu yang pertama ada siswa terlibat dalam berbagai kegiatan, yang dimana di sini siswa mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Lalu yang kedua ada guru menggunakan alat bantu dan cara-cara untuk membangkitkan semangat belajar. Contohnya bisa diambil dari mungkin gurunya menjelaskan menggunakan proyektor, menggunakan LCD ya alat bantunya. Terus yang ketiga di sini guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca atau yang biasa kita temukan sudut literasi ya di tiap kelas. Terus yang kelima di sini ada guru mendorong siswa untuk lebih mandiri, yang dimana mandiri di sini konteksnya lebih ke penyelesaian masalah siswanya ya. Nah, masuk ke bagian bagaimana konsep dasar
metode pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran itu inovatif yaitu pembelajaran yang dikemas oleh pembelajar atas dorongan gagasan barunya, yang merupakan produk dari learning how to learn. Bahasa Indonesianya bagaimana cara belajar, how to learn. How to learn ini untuk melakukan langkah-langkah belajar sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar dalam konteks program belajar mengajar. Program pembelajaran yang inovatif dapat berarti program yang dibuat sebagai upaya mencari pemecah suatu masalah. Nah, itu disebutkan karena program pembelajaran tersebut belum pernah dilakukan atau program pembelajaran yang sejenis sedang dijalankan, akan tetapi perlu perbaikan. Nah, program pembelajaran sifatnya memperbaiki program pembelajaran yang sebelumnya yang tidak memuaskan. Hasilnya dapat digolongkan inovatif karena mencoba untuk memecahkan masalah yang belum terpecahkan. Nah, secara garis besar bahwa program pembelajaran inovatif adalah program pembelajaran yang langsung memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi kelas. Pada gilirannya, program pembelajaran tersebut akan memberi sumbangan terhadap usaha peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan. Nah, masuk lagi ke bagian penerapan pembelajaran inovatif guru di kelas. Nah, dalam penerapannya, model pembelajaran inovatif harus dipersiapkan secara matang agar materi yang ingin diajarkan atau ingin disampaikan tercapai dengan baik. Pada umumnya, seorang guru harus mampu membaca situasi dengan seksama terkait kondisi dan karakter siswanya. Wah, berat sekali ya jadi guru ya. Karena tidak semua siswa atau siswi cocok diajar dengan cara penyampaian materi tertentu. Ya, itu wajar. Karena manusia juga beda-beda gitu. Nah, berikut ada 7 ya. Berikut adalah macam-macam model pembelajaran inovatif yang bisa dicoba oleh para guru di kelas, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada pembelajaran kontekstual. Ya, model pembelajaran kontekstual ini bisa diterapkan di kelas agar para siswa tidak merasa bosan karena hanya mendengar materi pembelajaran saja. Nah, pada kesempatan ini, para guru mengontrol suasana di kelas dengan melakukan sesi tanya jawab secara kontekstual, yang berarti guru akan memberikan pertanyaan dan jawaban yang dilontarkan berdasarkan kebutuhan dan apa yang dirasakan atau dialami oleh siswa. Nah, metode pembelajaran kontekstual ini dapat memotivasi siswa untuk aktif bertanya di kelas. Dengan begitu, materi pembelajaran yang disampaikan sesuai konteks pembahasan yang dapat mempermudah guru maupun siswa. Masuk lagi yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Adapun model pembelajaran inovatif yang bisa dicoba di kelas yaitu ini tadi pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, model pembelajaran ini dapat membuat siswa menjadi lebih fokus terhadap apa yang harus mereka pelajari. Selain itu, proses kegiatan pembelajaran menjadi tidak bertele-tele. Yang ketiga ada discovery learning. Nah, model pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk belajar secara aktif berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Setelah itu, guru dapat meresponnya dengan ide-ide yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji. Yang keempat ada problem solving, pemecahan masalah ya. Jadi model pembelajaran ini menuntut siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan. Pada kesempatan ini, guru akan menjelaskan suatu permasalahan kepada siswa dan mengajak mereka untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Lalu yang kelima ada pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik ini kerap kali disebut sebagai model pembelajaran inovatif dan kreatif. Wah, kenapa tuh? Nah, karena penerapannya, model pembelajaran ini akan mengedepankan norma-norma ilmu pengetahuan. Nah, yang keenam ada inquiry-based learning, yang dimana model pembelajaran ini berbasis kepada pertanyaan dalam penerapannya. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar saja, tetapi guru akan berperan sebagai fasilitator. Pada model pembelajaran ini,
Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan skenario dan masalah-masalah kepada siswa. Setelah itu, siswa akan melakukan riset terhadap topik-topik yang diberikan guru, baik secara individual atau juga kelompok. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu ada project-based learning. Nah, model pembelajaran ini didasarkan atau ditujukan untuk mendorong kemampuan siswa dalam melakukan riset atau kolaborasi atau critical thinking dan juga problem solving. Nah, model pembelajaran ini dirancang supaya siswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki melalui tugas proyek yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi di dalam kehidupan nyata. Nah, dengan adanya model pembelajaran inovatif yang bisa dicoba di kelas, proses kegiatan pembelajaran dapat lebih berpusat pada siswa daripada guru. Dengan begitu, siswa dapat terlibat secara aktif di dalam berbagai aktivitas baru di kelas. Next, kita sudah sampai di slide terakhir ya. Bisa saya simpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengendalikannya ketika ada gangguan. Guru memiliki peran penting dalam merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengawasi kelas. Nah, tujuan pengelolaan kelas adalah menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan belajar siswa dalam berbagai aspek sosial, emosional, dan intelektual. Manfaat pengelolaan kelas ini mencakup pemahaman teori dan konsep untuk mengatasi masalah, serta menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sementara itu, pembelajaran inovatif melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan yang menekankan pada pemahaman dan berbuat. Guru menggunakan berbagai alat bantu, lingkungan, dan metode pembelajaran yang inovatif adalah upaya untuk memecahkan masalah yang belum terpecahkan dalam pembelajaran. Nah, keseluruhannya, pengelolaan kelas dan pembelajaran inovatif memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Nah, sekian presentasi kami berdua mengenai topik atau materi mengenai pengelolaan kelas dan metode pembelajaran inovatif. Sekian, terima kasih telah menontonnya sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.